Saya Fatmawati selaku Kasih Tata Kelola SPBE di Dinas Kominfo. Pada pagi hari ini saya mewakili Ibu Kadis Kominfo sebagai moderator. Saya mau menyapa dulu untuk para narasumber dan para undangan. Yang terhormat Ibu Kiki Amelia dari Kementerian Kominfo. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Kemudian Bapak. Waalaikumsalam Bu Fatmawati. Ini dari jauh, ini Bu Kiki ini dari Sorong. Iya. Keliling Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Bapak Muhammad Abdul Qadir SPD. Ini sudah terlihat Zoom-nya, tetapi yang bersangkutan kelihatannya mungkin masih di tempat yang lain ini. Kemudian narasumber selanjutnya adalah Pak Lutfi Dawam SH. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Kemudian yang keempat ini Bapak Insinyur Catur Dadang Raharjo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian dari undangan dari sekolah, perwakilan sekolah ini ada dari SMP IT Al Ibro, kemudian dari SMP Muhammadiyah 12, kemudian ada perwakilan dari OPD se-Kabupaten Gresik. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara FGD dengan tema mewujudkan masyarakat digital sebagai pendukung program prioritas nasional transformasi digital. Untuk acara FGD ini nanti kita jadwalkan untuk susunan acaranya. Yang pertama pengantar dari Diskominfo Kabupaten Gresik. Kemudian yang kedua ini ada penyampaian materi dari Kementerian Kominfo. Kemudian tanggapan atau penyampaian materi dari DPRD, yaitu ada dari Ketua DPRD dan 2 anggota Komisi 3, Bapak Lutfi Dawam, SH, dan Bapak Insinyur Catur Dadang Raharjo. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta FGD dan kelima penutup atau simpulan. Mengawali kegiatan FGD ini, acara pertama adalah pengantar dari Dinas Kominfo. Dalam hal ini saya akan menyampaikan latar belakang, maksud dan tujuan dari FGD ini. Sebentar. Mohon maaf Pak Mulyono, bisa di-mute Bapak Mulyono dari SMP IT Al Ibro, bisa di-mute atau admin. Terima kasih. Sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022, ini ternyata Kemendagri telah memetakan sinergi program pemerintah kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024. Nah, kalau dari Dinas Kominfo sendiri, ternyata kami kebagian 3 program prioritas nasional, yaitu yang pertama reformasi birokrasi dan tata kelola. Dalam hal ini sudah kita wujudkan mulai 2018 kita sudah melaksanakan SPBE, dan tahun 2021 ini Kabupaten Gresik indeks SPBE-nya 3,4 atau predikat baik. Kemudian yang kedua, transformasi digital. Nah, transformasi digital ini kalau dari pemetaan yang kemarin disampaikan oleh Kemendagri, itu daerah harus mendukung sektor prioritas, infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Nah, nanti untuk yang transformasi digital ini kami mohon pemberian wawasan dari Kementerian Kominfo
karena memang ini baru bagi kami program ini, sehingga kami harus bisa mensinkronkan antara program pusat dengan program daerah, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna elektronik atau digital. Kemudian yang ketiga, prioritas nasional yang menjadi kewenangan Diskominfo atau yang Diskominfo bisa mendukung adalah memperkuat stabilitas Hankam dan transformasi pelayanan publik. Nah, dari ketiga program prioritas nasional ini yang akan kita jadikan pembahasan pada kali ini adalah transformasi digital. Dalam hal ini lebih kecil lagi, sektor prioritasnya adalah masyarakat digital. Nah, untuk FGD kali ini kami bertujuan sebenarnya untuk agar kita mendapat wawasan Diskominfo dan OPD serta masyarakat mendapat wawasan tentang bagaimana sih kita Kabupaten Gresik itu bisa mendukung sehingga bisa mewujudkan masyarakat digital seperti apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk kita bisa mengetahui secara bersama-sama atau bisa menyamakan persepsi sehingga kita bisa membuat kegiatan yang benar di tahun 2022, maka kita akan membahas masalah tersebut di FGD ini dengan narasumber dari kementerian, yaitu Ibu Vicky nanti, sehingga bisa mengarahkan kami, Kabupaten Gresik, untuk bisa mendukung program nasional. Demikian pengantar dari kami, Diskominfo. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Kiki Amelia untuk memberikan materi atau memberikan wawasan kepada kami semuanya dalam rangka mewujudkan masyarakat digital. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu CV-nya beliau. Ibu Kiki atau lengkapnya adalah Ibu Rizky Amelia, ini adalah koordinator literasi digital yang pekerjaannya atau penempatannya ini di Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kalau saya baca dari historinya Ibu ternyata banyak sekali pengalaman menjadi pembicara di tingkat, bukan di tingkat Indonesia saja, tapi sudah di tingkat internasional, yaitu antara lain 2015 di Brasil, 2016 di Manila, Filipina, 2017 di Jenewa, Switzerland, 2019 di Berlin, kemudian 2019 di Swiss lagi, 2020 di Bangkok, Thailand. Dan berbagai penghargaan juga didapat beliau, yaitu 2019 ini ada Australia Award Short Post Democratic Resilience Digital and Media Literacy. Dan saya yakin dengan adanya wawasan dari Ibu Kiki nanti bisa memberikan kita semua pencerahan sehingga kita bisa memberikan output atau bisa membuat kegiatan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian Bu Kiki, mohon dilanjut untuk pemberian materinya, disilahkan. Sampun bisa share screen Bu Kiki? Di unmute Bu.
Oke, terima kasih banyak Ibu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua. Bu, semoga suara saya jelas ya Bu, soalnya di Sorong ini internetnya lagi down Bu. Gitu. Semoga Jelas kok, nanti Bu. kalau misalnya ada yang kalau misalnya nanti ada yang bermasalah sedikit, mohon maaf Ibu, mungkin saya akan mematikan kamera untuk menstabilkan suara saya. Terima kasih banyak atas pembukaannya Bu Fatmawati. Senang kali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk memberikan ataupun sharing knowledge sebenarnya mengenai program nasional literasi digital khususnya di Ditjen Aplikasi Informatika. Saya izin share screen Bapak Ibu untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu program literasi digital yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya untuk mendukung pengembangan talenta SDM digital. Dimulai dengan perkembangan angka dan ruang digital di Indonesia, bahwa sampai saat ini total pengguna internet di Indonesia sudah meningkat menjadi 202,6 juta. Pun juga total pengguna media sosial aktif meningkat menjadi 170 juta atau sekitar 62% dari total populasi yang ada di Indonesia. Dan juga rata-rata pengguna media sosial itu sekitar 3 jam atau mungkin meningkat sekarangnya sekitar 8 jam kalau untuk secara keseluruhan. Untuk media sosial saja ternyata sehari-harinya itu kita bisa membuka sampai 3 jam, Bu. Gitu. Nah, ternyata kalau untuk dalam 24 jam sendiri, 8 jamnya itu kita habiskan untuk di internet. Nah, kemudian untuk perhatian terkait keamanan data, kita juga sudah mulai meningkat sekitar 59 dari total pengguna internet. Dan juga kelompok audiens media sosial terbesar di sini dari rentang umur 18 hingga 34 tahun. Dan media sosial yang terbesar digunakan di Indonesia itu adalah Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Namun, dengan adanya perkembangan yang sangat positif tersebut, tidak menutup perkembangan juga yang adanya konten-konten negatif di internet. Nah, ini adalah statistik penanganan konten internet negatif di Indonesia, khususnya diambil dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena kami sendiri memiliki mesin pengais, Bu, untuk penanganan konten internet negatif dalam rangka penapisan ataupun pemblokiran konten-konten negatif, seperti konten pornografi, konten perjudian, konten penipuan daring, konten sosial media, konten negatif yang beredar di sosial media, kemudian isu-isu radikalisme, dan juga isu berita bohong maupun isu hoax gitu. Jadi perkembangan internet itu juga diiringi dengan perkembangan konten-konten negatif yang berada di internet. Dan ini adalah beberapa data yang sudah kami lakukan pemblokiran dan juga penapisan. Nah, ini adalah potret literasi digital di Indonesia. Nah, 2020 merupakan tahun yang challenging sekali, Bu, untuk benar-benar kita harus memahami dan lebih mengetahui lagi betapa pentingnya melek digital tersebut. Gitu. Nah, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan juga teman-teman Kata Data, kami melakukan survei mengenai status literasi digital di 34 provinsi di Indonesia. Jadi survei ini juga menggunakan kerangka dari UNESCO dan juga berbentuk kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang disusun menjadi beberapa subindeks tersebut. Dan ternyata indeks literasi digital nasional itu berdasarkan wilayah masih di bawah baik atau ternyata masih cukup gitu, Bu. Karena memang masih dari rentang angka 1 sampai 5 kita di angka rata-rata 3,4 sekian, dan itu menunjukkan bahwa status literasi digital di Indonesia itu belum baik tetapi sedang menuju baik, yaitu cukup baik gitu. Dan itulah salah satu tantangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk menaikkan status literasi digital di Indonesia ini menjadi baik. Nah, ini adalah Presiden khususnya untuk
transformasi digital di Indonesia yang juga secara langsung Bapak Menkominfo mengambil alih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi digital dalam rangka persiapan kebutuhan SDM talenta digital di Indonesia. Jadi dengan adanya visi Presiden untuk Indonesia, kemudian tahun 2020 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital, pun Kementerian Komunikasi juga langsung mencanangkan pengembangan SDM digital di Indonesia. Nah, sebelum itu kami juga melakukan sebuah peta jalan, menyusun peta jalan digital Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, berdaya saing tinggi. Kami membuat agar pemerintahan ini lebih digital lagi, baik itu dari regulasi dan kebijakan dan juga dari pengendaliannya. Pun kami menyiapkan agar masyarakat digitalnya lebih ekosistemnya lebih terjaga lagi. Dimulai dari infrastrukturnya, kami memastikan semua internet terkoneksi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kami menyediakan aplikasi untuk dapat memudahkan masyarakat mengakses semua kebutuhannya, walaupun hanya stay from home saja. Kemudian kami juga melakukan berbagai kegiatan aktivitas digital untuk masyarakat agar melek digital. Nah, kemudian di tingkatan yang terakhir adalah untuk berdaya saing ekonomi digital yang lebih tinggi lagi, dari SDM digitalnya, kemudian teknologi-teknologi penunjang seperti IoT, Big Data, dan juga untuk menjunjung hal tersebut, kami juga membuat sebuah riset dan juga inovasi untuk menciptakan peta jalan digital di Indonesia tersebut. Nah, ini adalah pendekatan pengembangan talenta sumber daya manusia agar makin cakap digital. Jadi memang dari visi misi Presiden, kemudian arahan percepatan transformasi digital. Nah, yang ini merupakan inisiatif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung arahan dan juga visi misi dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kalau di kami sendiri, Bu, kami melaksanakan kegiatan di basic digital skill atau digital literasi, gitu. Nah, ini saya lihat di Bu Fatma kan background-nya udah GTA ya, Bu ya. Nah, kalau GTA sendiri itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi untuk kegiatan di digital ini. Jadi untuk tingkatan kedua ini adalah Digital Talent Scholarship. Targetnya adalah pekerja level teknis dan profesional. Kemudian untuk atau advanced digital skill, di sini merupakan Digital Leadership Academy. Di sini targetnya adalah untuk pemimpin atau pengambil kebijakan dari sisi pemerintahan maupun swasta di bidang teknologi digital. Nah, karena di sini kami memiliki tugas untuk melakukan kegiatan literasi digital, yaitu basic digital skill, bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital dengan target 12,5 juta orang yang mendapatkan atau mengikuti kegiatan-kegiatan literasi digital, maka kami akan memberikan lebih banyak penjelasan mengenai apa sih literasi digital tersebut, bagaimana bentuk kegiatannya, dan juga kami kerjasama dengan siapa, dan materi serta kurikulum apa saja ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi digital tersebut. Jadi program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017, Bapak Ibu. Tetapi menjadi program nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden di bulan Mei tahun 2021 yang lalu, dengan menghadirkan sekitar 500.000 orang join via Zoom waktu itu. Nah, karena itu target kami hingga 2024 kami diharapkan dapat menjangkau sebanyak 50 juta masyarakat, minimal 50 juta masyarakat di Indonesia menjadi agen-agen perubahan ataupun lokal yang dapat mengajarkan atau menyebarkan ilmu mereka ke 270 juta masyarakat mengenai kemampuan keterampilan digital dasar atau literasi digital. Jadi visi misi dari kegiatan dari program literasi digital di sini adalah
yang pastinya mendorong generasi milenial untuk dapat membuat konten positif di dunia maya secara produktif, dan juga misinya adalah mendidik dan mencerdaskan masyarakat Indonesia di bidang literasi digital. Target kami tiap tahunnya itu ada 12,5 juta, Bapak Ibu, 12,5 juta masyarakat. Nah, kami sendiri memiliki pilar dan juga kurikulum literasi digital yang dibagi menjadi 4, ada digital skills, digital ethics, digital culture, dan juga digital safety. Nah, kegiatannya ini juga kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kegiatan webinar di 514 kabupaten kota. Jadi, di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapak Ibu, dan juga pemangku kepentingan majemuk lainnya, dengan jumlah kegiatan di tiap daerah itu ada 10 hingga 20 per harinya, di 12 wilayah, 34 provinsi, dan 514 kabupaten kota. Nah, kemudian untuk kegiatan lainnya adalah kami juga melakukan kelas literasi digital atau hands-on activity. Di sini kegiatannya bentuknya seperti pelatihan, training of trainer, coaching klinik, dan juga diskusi terkait 4 pilar literasi digital bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital dan 115 mitra lainnya. Jadi 2 kegiatan ini yang kami laksanakan sejak tahun 2020, karena tahun 2017 hingga tahun 2019 itu kegiatan literasi digital dari Kominfo kegiatan masih offline semua, belum ada yang online sama sekali. Jadi sejak tahun 2020 ini kami benar-benar sudah melaksanakan kegiatan 100% online dan juga menuju hybrid, Bu. Jadi ada yang offline dan online, jadi pesertanya offline, kemudian sisanya mengikuti secara online. Nah, ini adalah pilar dan kerangka kurikulum literasi digital yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan literasi digital tersebut, Bu, kami mengacu kepada 4 pilar dan kerangka kurikulum literasi digital ini. Dimulai dengan cakap bermedia digital atau digital skills. Di dalam modul ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan materi mengenai keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aman bermedia digital atau digital safety. Di sini ada banyak sekali materi mengenai untuk mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, meningkatkan kesadaran keamanan digital, dan juga perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada budaya bermedia digital. Nah, di sini budaya bermedia digital adalah digital culture, jadi lebih banyak membahas mengenai membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir di sini adalah etis bermedia digital atau digital ethics. Di sini materi-materi bisa didapatkan untuk mengenai pengembangan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 4 modul ini dari satu modul tersebut bisa sampai 10 hingga 20 topik, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari modul ini untuk dapat diajarkan lagi kepada masyarakat, ataupun ketika kami melakukan kegiatan, kami menurunkan menjadi topik-topik dan juga tema-tema kegiatan literasi digital yang dapat dikembangkan untuk sesuai kebutuhan masyarakat atau sesuai kebutuhan masyarakat lokal dari suatu daerah tersebut. Nah, ini adalah milestone dari Program Nasional Literasi Digital. Jadi di sini tiap tahunnya kami melakukan berbagai kegiatan, Bapak Ibu. Jadi kita selalu membagi peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi tidak tumpang tindih kegiatannya, Bapak Ibu. Karena tahun ini kami juga akan memastikan adanya instruksi presiden kepada daerah untuk melaksanakan program literasi digital yang masif di masing-masing wilayah tersebut, gitu. Jadi kita ada info seri itu peran pemerintah pusatnya untuk persiapan pengembangan konten-kontennya, kemudian kami juga melakukan pendampingan, kami juga membuat aplikasi, dashboard mengenai kegiatan-kegiatan literasi digital. Dan di sini kami harapkan peran pemerintah daerah
adalah melaksanakan program literasi digital dan pengembangan konten yang disesuaikan dengan konteks kedaerahan tersebut. Hingga di tahun 2024 akan ada 50 juta orang atau peserta yang telah mengikuti kegiatan literasi digital hingga dapat menyebarkan lagi kepada seluruh masyarakat lainnya. Nah, ini adalah berbagai kegiatan kolaborasi kami, Bu, dengan kementerian lembaga, dengan berbagai organisasi, dan juga platform digital. Jadi bentuk kerjasamanya banyak sekali, dan kami pun diundang pada seluruh Pak Ibu semua untuk berkolaborasi dengan kami, Pak Ibu. Jadi istilahnya kalau di kami itu, Bu, tak kenal maka tak sayang. Sayang sekali kalau misalnya kita belum bekerja sama atau berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan literasi digital ini, karena kami sangat mengharapkan banyak seluruh masyarakat terlibat, bukan hanya di wilayah Jakarta saja, tetapi juga di luar Jakarta, baik itu di wilayah 3T maupun di wilayah pedesaan. Nah, ini adalah kunci keberhasilan dari program ini, Bu, yaitu kolaborasi. Jadi kami tidak pernah jalan sendiri dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan literasi digital. Kami selalu berusaha membuka kerjasama dan juga berkolaborasi dengan berbagai mitra dan juga institusi. Ada dari institusi pemerintah pusat, kemudian seluruh provinsi, kabupaten, kota di 514 kabupaten kota. Kami juga bekerja sama dengan mitra komunitas, dengan mitra lembaga riset dan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah, dengan mitra provider ataupun telekomunikasi, dengan mitra media maupun platform digital, dan juga pastinya mitra lembaga internasional. Jadi jika program ini berjalan dengan baik, itu bukan kerja keras dari Kementerian Komunikasi dan Informatika saja, tetapi juga kerja keras dari seluruh mitra-mitra yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan literasi digital di Indonesia ini agar semakin masif lagi. Nah, ini adalah platform, kemudian dashboard, website, dan juga aplikasi yang kami sediakan khusus Bapak Ibu untuk memantau berbagai kegiatan literasi digital. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya sebutkan target kami ada 12,5 juta, itu bisa dilihat langsung, Bu, datanya, data capaiannya, kemudian data di kota mana saja sudah dilakukan, ada di literasidigital.id. Pun di literasidigital.id kami menyimpan semua berbagai konten-konten dan juga materi yang dapat diakses secara gratis, yang dapat yang diunduh secara gratis oleh siapapun ketika mereka ingin belajar ataupun ingin menggunakan materi-materi literasi digital. Nah, untuk mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital yang diadakan oleh Kominfo bersama Siberkreasi, kami juga sudah menyiapkan dashboard-nya. Silakan Bapak Ibu membuka di event.literasidigital.id untuk mengetahui kegiatan atau kelas apa saja hari ini maupun besok hingga bulan depan untuk kegiatan-kegiatan literasi digital tersebut. Kemudian untuk aplikasi dan juga fitur literasi digital, kami sudah menyiapkan 2, Bu. Yang pertama, kami sudah membuat aplikasi Siberkreasi, di situ juga ada materinya, ada videonya, ada games online-nya untuk games literasi digital. Nah, ini aplikasi ini tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Nah, bahkan kami juga berkolaborasi dengan Ruang Guru untuk membuat satu fitur literasi digital di Ruang Guru untuk kegiatan-kegiatan literasi digital tersebut. Gitu. Jadi ini adalah beberapa hasil karya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk dapat memudahkan seluruh masyarakat mengakses kegiatan-kegiatan maupun materi literasi digital. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pagi menuju siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita langsung diskusikan sesuai dengan kebutuhan dari FGD hari ini. Terima kasih Bu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kiki,
untuk diskusinya mungkin nanti setelah tanggapan atau materi dari Bapak DPRD, bisa ya Bu? Oh iya, boleh Bu, boleh banget Ibu, boleh Ibu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kiki atas materinya yang sudah cukup mencerahkan dari kegelapan yang selama ini kita nggak ngerti ya tentang program literasi digital nasional ini. Kemudian selanjutnya narasumber berikutnya dari DPRD, yaitu Bapak Ketua DPRD. Saya akan bacakan dulu CV-nya. Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir SPD, tempat tanggal lahir Gresik 17 September 1977. Jabatan saat ini yaitu Ketua DPRD, kemudian Ketua Badan Anggaran, dan Ketua Badan Musyawarah. Rumah beliau ada di Desa Wates Tanjung, Kecamatan Waringin Anom, dan riwayat pekerjaan adalah guru dan pengusaha, dan riwayat organisasi pengurus harian Ansor Kecamatan Waringin Anom, dan Ketua DPAC PKB Kecamatan Waringin Anom. Demikian CV dari Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir SPD. Selanjutnya dipersilakan Bapak Abdul Qadir untuk menyampaikan materi atau tanggapannya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber yang barusan menyampaikan materinya, Mbak Kiki Amelia yang saya hormati, Ibu Moderator dari Dinas Kominfo, Bu Fatmawati yang saya hormati juga, dan seluruh peserta diskusi hari ini yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Gresik. Yang pertama ucapan alhamdulillahirabbil alamin, meskipun masih dalam situasi dan kondisi pandemi, tapi produktivitas dan aktivitas kita tidak berkurang. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan beberapa hal-hal yang lebih bermanfaat bagi keberlangsungan kita bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya telah kirimkan materi. Mungkin nanti materi saya karena masih ada kaitannya dengan beberapa isu pandemi dan pemanfaatan digitalisasi yang hari ini harus masif betul di kalangan kita. Lebih dulu bagian dari prolog pagi hari ini saya ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki Amelia tadi kaitannya dengan literasi digital dan beberapa kurikulum digital, kurikulum literasi digital. Menurut pendapat saya ini sangat penting sekali kita lakukan percepatan, harus ada akselerasi dan masif betul dilakukan, karena kalau kurikulum literasi ini melambat, maka kecepatan itu akan dikalahkan oleh dampak buruk dari pemanfaatan digitalisasi itu sendiri. Jadi ketika pembelajaran atau kurikulum digital ini kemudian tidak kita masifkan, kita tidak berikan alokasi anggaran yang cukup untuk peran penting digitalisasi ini, maka dampak buruknya saja kita akan dapat dari era digitalisasi hari ini. Saya ingin sampaikan ada paradigma yang cukup frontal perubahan di kalangan masyarakat kita. Hari ini
boleh ketinggalan, istrinya ketinggalan itu tidak terlalu difikirkan. Tapi kalau HP-nya yang ketinggalan atau smartphone yang lain yang ketinggalan, ini akan menjadi keresahan kita. Jadi pola-pola hari ini di masyarakat kita, termasuk kita, ini sudah seperti itu. Maka saya menganggap kurikulum digital, kurikulum literasi-literasi yang harus terus dilakukan oleh pemerintah ini harus cukup cepat, masif, harus ada akselerasi percepatannya. Meskipun memang kami menyadari betul bahwa belanja digital ini tidak murah. Butuh ada keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini pemangku kepentingan di daerah masing-masing untuk pengalokasian belanja digitalisasi ini. Karena memang tidak murah. Dalam kesempatan hari ini saya ingin sampaikan transformasi digital, mewujudkan masyarakat digital sebagai pendukung program prioritas nasional. Di era pandemi ini kita tidak bisa lagi mengandalkan interaksi secara langsung karena banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas kita yang harus kita lakukan secara digital, secara virtual, dan ini akan berpengaruh terus pada dampak dan pada pola kerja kita. Masyarakat berada pada era digital. Hari ini sudah seperti itu. Tadi saya sempat contohkan begini. Orang boleh ketinggalan apapun, tapi tidak boleh ketinggalan HP hari ini. Orang kalau sudah ketinggalan HP itu, orang ketinggalan smartphone, ketinggalan alat-alat komunikasi lainnya, itu puyengnya kayak dia ketinggalan uang. Sudah setingkat, bahkan dia rela ketinggalan istrinya atau meninggalkan istrinya, asal tidak tertinggal HP-nya. Sudah seperti itu pola. Nah, maka tadi saya sampaikan, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Amel, transformasi percepatan transformasi penggunaan pola pikir masyarakat kita hari ini itu harus diimbangi oleh percepatan kurikulum digitalisasi itu. Literasi-literasi kaitannya dengan pemanfaatan penggunaan digitalisasi ini harus mengalami percepatan agar apa? Agar kita tidak memperoleh dampak buruknya saja dari era digitalisasi hari ini. Next. Nah, ini. Perubahan ini paradigma, kalau lama konvensional, standar, monopoli, terproteksi dan seterusnya. Ini pola-pola lama. Pola-pola yang masih konvensional, masih standar sekali melakukan sesuatu. Saya lihat tadi ada teman-teman pelaku-pelaku UMKM. Kalau UMKM kita hari ini masih polanya pola konvensional dan memberlakukan usahanya itu standar sekali, maka sudah tertinggal sekali hari ini. Yang saat ini ada dampak pandemi COVID-19, langkah strategis transformasi digital sebagai fundamental kondisi kenormalan baru. Next. Nah, pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan hari ini karena tidak bisa langsung dilakukan, meskipun di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Gresik hari ini sudah memulai melakukan pembelajaran dengan tatap muka, akan tetapi juga masih cukup terbatas, masih 50% dari jumlah keseluruhan yang bisa kita lakukan mestinya. Tapi para siswa ini mau tidak mau akhirnya yang terjadi adalah ketertinggalan siswa terhadap materi ajar, meningkatkan kemungkinan putus sekolah itu sangat besar sekali. Hari ini berdasarkan data yang kita terima, pelaporan yang kita terima, ada sekitar 370 siswa yang hari ini sudah dinyatakan tidak bisa diakses lagi oleh sekolah karena sudah menyatakan tidak ada keterangan dia putus sekolah atau dia mengundurkan diri dari kesiswaannya, tapi tidak bisa diakses lagi oleh para guru atau sivitas yang ada di lembaga pendidikannya. Ini ada potensi kuat dampak COVID ini meningkatnya anak-anak kita yang mengalami putus sekolah. Kemudian terancam stres, menurunnya produktivitas ekonomi orang tua, ini juga bagian. Jadi saat kita tidak cepat melakukan transformasi digitalisasi, maka semuanya ini akan kita pastikan akan terjadi.
Bagaimana kita tidak mengantisipasi percepatan transformasi paradigma, mulai dari paradigma konvensional itu tadi, paradigma lama yang bertumpu pada banyaknya interaksi secara langsung, pada interaksi dengan pola digitalisasi. Ini yang harus kita antisipasi di era pandemi hari ini. Next. Pengaruh COVID-19 terhadap dunia usaha, kalau tadi itu pengaruhnya terhadap dunia pendidikan kita, hari ini pengaruh COVID terhadap dunia usaha kita, itu adalah meningkatkan pengangguran. Meningkatnya pengangguran kita, angka pengangguran kita di Kabupaten Gresik hari ini sudah 8, sekian persen. Yang sebelumnya adalah 5%. Ini ada 3 digit kenaikan yang cukup signifikan dari angka pengangguran kita. Dan rata-rata alasan mereka adalah dirumahkan, berkurangnya nilai ekspor kita ke luar negeri, ditutupnya beberapa pasar luar negeri, ini juga berpengaruh pada aktivitas usaha kita. Maka pengangguran pasti akan, maka era digitalisasi ini harus bisa membangun, paling tidak memiliki metodologi baru dalam rangka pengurangan pengangguran kita. Meningkatnya tingkat kemiskinan, sudah di Kabupaten Gresik kita mengalami peningkatan 2 digit dari 11 ke 13%. Kalau beberapa survei ada yang mengatakan 12,8%, di beberapa survei lagi mengatakan sudah sekarang tidak 12,8 tapi sudah 13,3% angka kemiskinan kita. Artinya itu ada 2 digit kita menambah warga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita yang harus jatuh ke garis di bawah garis kemiskinan. Nah, ini harus juga diantisipasi dari dampak COVID-19 ini. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, kita tahu meskipun di Kabupaten Gresik dan secara nasional sudah mulai membaik, karena paling tidak begini, ketika COVID ini melandai maka ekonominya pasti naik. Tapi ketika COVID ini merajalela, ada varian-varian baru yang terus bermunculan di beberapa negara, pasti pertumbuhan ekonomi kita juga akan mengalami terkonfirmasi negatif. Potensi yang muncul, nah ini, berkurangnya interaksi fisik dapat meningkatkan intensitas transaksi berbasis digital. Ini yang kami maksud, kemudian harus ada antisipasi betul. Kominfo hari ini sebagai leading sektor dari pergerakan dan menggunakan digital yang ada, maka harus berperan aktif dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini bisa diciptakan secara digital. Contoh kalau kemarin, kalau itu perusahaan-perusahaan yang produktivitasnya tinggi, bagaimana dia memanfaatkan tenaga manusia, tenaga kasarnya untuk bisa mengirimkan produk-produk mereka. Tapi hari ini sudah harus di pola lain, harus ada pemanfaatan digitalisasi yang itu juga membuka ruang tenaga kerja baru. Artinya ada aplikasi-aplikasi lain yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak kita, oleh tenaga-tenaga kerja kita, sehingga dia tidak sampai 0 penghasilan. Dia tetap mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan program digitalisasi yang ada di Kominfo. Pelarangan impor dapat meningkatkan daya beli produk lokal. Ini positifnya. Hari ini ada peningkatan, ada pengurangan atau ada nilai ekspor yang terus turun di data di Kementerian Perdagangan kita, tapi akhirnya memicu daya beli lokal. Konsumen lokal ini diyakini meningkat penggunaannya terhadap produk lokal kita. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memanfaatkan digitalisasi ini secara masif agar produk lokal kita ini juga ikut terangkat. Contoh misal, bagaimana kemudian punya aplikasi yang konferensif di Kabupaten Gresik ini, yang di situ bisa menawarkan orang butuh jamu, maka dia cukup 1 klik aplikasi, dia akan mendapat segala jenis varian jamu. Dia butuh produk
terasi yang dari udang asli Sedayu. Maka bagaimana kemudian produk-produk lokal ini bisa diakses melalui digitalisasi yang difasilitasi, aplikasi yang dibentuk, yang dibuat oleh Kominfo kita. Hal-hal itu yang harus terus dilakukan dalam rangka apa? Karena ada pengurangan impor kita, maka produk lokal yang besar, konsumen yang tinggi ini harus dimanfaatkan dalam rangka memberikan ruang produk-produk lokal kita untuk bisa merambah ke pasar-pasar konsumen-konsumen lokal kita. Nah, ini potensi melemahnya pariwisata, penerbangan, otomotif, kemudian konstruksi dan infrastruktur lainnya, finansial termasuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan. Kemudian potensi menguat ini migas, agribisnis, telekomunikasi, retail dan e-commerce ini terus meningkat juga datanya. Kemudian farmasi, pasti ini produk pembersih dan alkes atau alat kesehatan lainnya ini ada potensi meningkat. Nah, kemudian tenaga kerja kita bagaimana kemudian ini menjadi bagian dari yang terserap di dalam beberapa segmen usaha yang memang hari ini ada potensi penguatan. Bagaimana agrobisnis kita, bagaimana retail dan e-commerce kita yang digawangi oleh teman-teman muda itu bisa terus masif, tapi produk yang ditawarkan, produk yang berada dalam aplikasi yang dimiliki teman-teman itu mengutamakan produk-produk lokal kita. Potensi yang muncul, saya kira ini next ya. Lanjut. Nah, ini apa yang harus dikhawatirkan? Meningkatnya tingkat stres karyawan, kehilangan motivasi kerja, ini pasti karena kurangnya interaksi. Ada survei yang dilakukan Indostat itu ya, jadi berkurangnya interaksi antar rekanan kerja itu potensi stresnya ada di angka 27%. Itu artinya orang semakin minim interaksi dengan sesama, maka potensi stresnya juga akan tinggi. Kehilangan motivasi kerja, kemudian menurunnya penghasilan, ini sudah pasti. Next, lanjut. Nah, momentum percepatan transformasi digital. Akselerasi transformasi digital di masyarakat kita. Ini yang tadi saya merespon yang disampaikan oleh Mbak Amel itu tadi. Maka upaya-upaya memperkaya literasi digitalisasi, ada kurikulum digitalisasi hari ini bagian dari kaifiah dan cara kita untuk memagari agar pengguna digital masyarakat kita ini bisa terproteksi dari hal-hal yang justru negatif. Karena tidak bisa kita hindari, orang masyarakat kita pasti akan mengalami transformasi pemikiran, transformasi kebiasaan, bahkan sekarang sudah jadi habit di kalangan masyarakat kita penggunaan digitalisasi ini tidak lagi arahnya. Maka berlombanya adalah bagaimana kemudian kita pemerintah ini bisa memberikan batasan-batasan, bisa memproteksi agar masyarakat kita ini tidak terdampak buruk dari pemanfaatan digitalisasi, tapi ada manfaat kebaikan dari proses transformasi digital tersebut. Next. Nah, ini situasi setelah pandemi, pasti solidaritas sosial, banyak korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih ini pasti memang hari ini, maka banyak gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kemarin ketika masifnya isoman itu juga akan memicu sen sosial masyarakat kita untuk saling berbagi. Kemudian media digital dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Hari ini yang harus direspon oleh teman-teman pelaku-pelaku usaha yang lain, bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurangi penyebaran
COVID-19, salah satunya dengan masifnya masih seringnya terjadi transaksi secara fisik atau kontak secara fisik, ini menyadarkan kita semua bahwa akhirnya kita butuh ada komunikasi lain yang kita sebut dengan pola-pola virtual, digital, dan seterusnya. Maka harus ada pola-pola. Tadi kalau ada kurikulum digital, ada beberapa aplikasi yang bisa kita adopsi, yang kemudian itu kita standarisasi di Kabupaten Gresik, maka pola-pola ini bisa kita lakukan dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi kita. Stay at home, ini gaya hidup baru, orang lebih senang tinggal di rumah, orang lebih senang bekerja di rumah, pasti akan terjadi itu nanti di saat semuanya sudah menyadari bahwa hal-hal yang dulu tidak mungkin kita lakukan hari ini cukup kita lakukan di rumah dengan memanfaatkan digital atau program digitalisasi melalui bekerja di rumah. Dasar piramida, mengacu ke piramida atau konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida, yaitu aktualisasi diri, dan sistem ke dasar piramida yaitu maknaan kesehatan dan keamanan jiwa raga. Artinya sudah ada kesadaran orang bahwa menjaga kesehatan, menjaga agar jiwanya itu tidak terancam oleh pandemi, maka kesadaran itu yang kemudian mengalihkan orang untuk melakukan percepatan transformasi dari pengguna pola lama ke digitalisasi. Next. Langkah strategis transformasi digital penanggulangan pasca pandemi COVID ini jangka pendek perlu dilakukan. Fokus pengurangan korban jiwa dan penyebaran virus, menjaga kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat tetap berjalan selama pandemi. Kemudian percepatan transformasi digital ini fokus peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan aplikasi dan konten yang dibutuhkan selama pandemi. Hari ini masih cukup saya sebut agak sedikit sporadis. Karena tidak adanya satu infrastruktur yang memadai yang dimiliki oleh Kominfo dalam rangka menahan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang atau konten-konten positif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang harus dilakukan. Jadi memang infrastruktur digitalisasi ini tidak mudah. Di kesempatan yang lain dulu masih Pak Budi saya sampaikan, Kominfo ini mestinya masuk rangkaian dari tim anggaran daerah karena dibutuhkan hari ini informasi-informasi digitalisasi yang cukup akurat, masif dalam rangka menata postur APBD kita. Jangka menengah atau panjang fokus untuk mencegah permasalahan pandemi atau bencana yang lebih luas. Kemudian percepatan transformasi kita ini fokus untuk akselerasi program, menjaga kesinambungan dan mendorong kemandirian pengembangan transformasi digital. Itu tadi kalau ini sudah kita bisa lakukan, berkesinambungan betul yang kita lakukan, maka kita akan dapat dampak positif dari masifnya digital. Tapi kalau ini kita tidak lakukan secara cepat, maka masyarakat kita dan kita akan hanya mendapat dampak negatif dari masifnya digitalisasi. Next. Rekomendasi langkah strategis transformasi digital, ini pemikiran kami yang ada di DPRD, memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan internet serta pasokan listrik terjaga, penguatan aplikasi lokal karena ada beberapa keluhan oleh pelaku-pelaku UMKM kita di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Di Panceng, saya ketemu dengan teman-teman di sana, itu juga masih mengeluhkan infrastruktur jaringan internet yang cukup lemot, cukup melambat. Ini juga harus terus diantisipasi oleh Kominfo kita, penguatan aplikasi lokal, pendukung komunikasi jarak jauh antar instansi pemerintah, terutama dalam aspek peningkatan keamanan cyber. Ini juga harus segera cepat dilakukan oleh teman-teman yang ada di Dinas Kominfo. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung aktivitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Artinya saya menyebutkan
Dinas Kominfo ini akan menjadi roh dari seluruh kegiatan yang mau dilakukan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Gresik. Dunia pendidikan butuh kecakapan, butuh penyediaan aplikasi, butuh penyediaan alat komunikasi yang itu terproteksi lebih aman oleh teman-teman yang ada di Dinas Kominfo. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah, ini harus sudah dipahami betul bahwa Dinas Kominfo hari ini itu harus menjadi ruh dari seluruh kegiatan yang mau dilakukan oleh teman-teman OPD. Baik Dinas Perindak, Pendidikan, Kesehatan, dan dinas-dinas yang lain semuanya akan membutuhkan peran aktif dari teman-teman yang ada di Dinas Kominfo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Isu strategisnya yang terakhir ya, ini saya kira sama tadi yang next saja ini. Nah, ini rekomendasi dibutuhkan pembiayaan oleh APBN atau APBD dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi, terutama untuk daerah yang kurang dalam skala ekonomi. Ini yang harus memang disadari betul oleh kita, baik yang ada di DPRD maupun di TAPD, di Tim Anggaran Daerah, bahwa kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi tidak bisa kita tunda. Maka harus menjadi kesadaran kita bersama, belanja aplikasi, belanja untuk kelengkapan infrastruktur digitalisasi ini harus menjadi skala prioritas kita. Yang kedua, perlunya menyajikan data kekuatan ekonomi digital yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan sehingga mendapat prioritas dalam APBN dan APBD. Teman-teman di Kominfo harus punya kerjasama yang baik dengan teman-teman di Bapeda dalam rangka merencanakan kegiatan pembangunan dan ekonomi daerah. Teman-teman Bapeda tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterlibatan teman-teman secara masif dari Dinas Kominfo. Karena nanti harus ada prioritas-prioritas itu yang direncanakan bersama-sama dan penyajiannya pasti akan membutuhkan kekuatan digital. Yang ketiga, daerah segera menyusun blueprint dan roadmap transformasi digital agar pembangunan digital berjalan terarah kepada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ini, saya ulang lagi, blueprint ini sangat penting, roadmap transformasi juga harus segera dibuat, disusun oleh teman-teman di Kominfo. Karena apa? Itu tadi, proteksi terhadap penggunaan masifnya digitalisasi harus segera kita lakukan agar masyarakat kita tidak hanya memperoleh dampak buruk dari masifnya penggunaan digitalisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Fatmawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya tambahkan. Ini menjadi kesadaran kita bersama, baik yang ada di DPRD, ada di pemerintah daerah, bahwa pentingnya kita menganggap tidak lagi memandang sebelah mata terhadap Dinas Kominfo, harus ada alokasi, harus ada prioritas pengalokasian APBD kita dalam rangka memberikan support, karena saya meyakini bahwa digitalisasi ini akan menjadi ruh kinerja dari seluruh OPD-OPD kita, lebih-lebih lagi di musim pandemi seperti saat ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ketua DPRD. Selanjutnya materi atau tanggapan akan disampaikan oleh materi selanjutnya, yaitu Bapak Lutfi Dawam SH. Terlebih dulu saya akan bacakan CV beliau. Bapak Lutfi Dawam SH ini lahir di Gresik 14 Maret 1981. Jabatan saat ini adalah anggota Komisi 3 dan anggota Badan Musyawarah. Alamat rumah beliau di Jalan Emerald, Desa Kembangan, tetangga saya ini Bapak. Saya di Permata. Untuk riwayat organisasi, ini Ketua IPNU, pengurus SPSI LEM, Sarjana Penggerak Desa, dan
Gerindra Masa Depan. Untuk Bapak Lutfi Dalam SH, monggo disilakan untuk menyampaikan materi atau tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Odir, teman komisi Pak Dadang, dari Kementerian Kominfo, Mbak Kiki, dan Mbak Moderator, alhamdulillah dari semuanya saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Sudah panjang lebar apa yang disampaikan Pak Ketua, Pak Kodir dalam GD pagi hari ini. Hanya sedikit saya nambahi beberapa mungkin. Karena program prioritas nasional untuk digital ini betul-betul kita harapkan di kabupaten, di segala aspek, baik di kemitraan kita di Komisi 3, di pembangunan dan semua OPD ini, masyarakat kabupaten agar memahami betul apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman DPRD di Kabupaten Gresik. Ini perlu, memang sudah dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya Kominfo, untuk sosialisasi kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, ada beberapa titik di beberapa desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, ini kurang jangkauan untuk infrastruktur internet atau jaringan internetnya, sehingga mereka tidak bisa mengakses ke depan apa yang menjadi digital, era digital ini. Contoh di beberapa wilayah khususnya di Kepulauan Bawean dan juga ada di Panceng dan Dukun yang kemarin dilaporkan sebelumnya oleh Pak Budi di Kominfo. Kami mengharapkan di Kominfo untuk kalau bisa di tahun ini bisa merata 100% mencakup di pelosok-pelosok desa, itu bisa mengakses apa yang menjadi harapan mereka untuk melihat apa-apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah dan juga DPRD. Di masa pandemi ini betul-betul dirasakan digitalisasi ini, apapun itu. Tapi kembali lagi, ada beberapa masyarakat yang kurang mampu ini yang merasa terbebani dengan segala sistem ke depan bagi masyarakat Kabupaten Gresik. 13, sekian masyarakat miskin di Kabupaten Gresik ini betul-betul terasa kalau memang kita cuma mendukung program nasional baik mulai dari pusat sampai provinsi dan kabupaten, cuman pemerintah daerah itu setidaknya betul-betul ke depan bisa memperhatikan keadaan masyarakat yang tidak mampu. Karena tidak semua mereka, jangankan hanya memegang HP, untuk beli makan nasi sehari 3 kali itu masyarakat berat rasanya. Apalagi dengan kondisi yang saat ini. Sehingga kami meminta ke depan, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah ini, betul-betul tidak tumpang tindih nantinya akan bisa memperhatikan keadaan masyarakat di bawah. Sehingga nantinya berjalan seirama antara pemerintah pusat sampai daerah. Sehingga tidak ada masyarakat, ya bagi yang kaya bisa menikmati digitalisasi. Tapi bagi masyarakat yang di bawah rata-rata ini, kasihan. Kami meminta kepada pemerintah daerah, Kabupaten Gresik khususnya, untuk betul-betul bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gresik, agar mereka juga bisa memberikan dan menikmati manfaat era digitalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Semoga ke depan kita bersama antara pemerintah pusat dan daerah ini, sekali lagi saya berharap betul bisa memfasilitasi oleh setiap masyarakat warga Indonesia khususnya Kabupaten Gresik ini
bisa menikmati apa yang namanya era digitalisasi yang ada. Program nasional kita berharap di Gresik, khususnya di segi pembangunan baik infrastruktur dan lain-lain, ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kami sudah menyampaikan kepada Kominfo yang ada, sehingga masyarakat mengetahui mana-mana jalan yang akan dibangun, mana-mana gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat sudah bisa mengakses, bisa menikmati hasil apa yang sudah kita kerjakan. Memang Kominfo di tahun 2020-2021 memberikan inovasi yang banyak untuk Kabupaten Gresik. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi tidak bisa lepas dari perencanaan yang ada di seluruh UPD. Dan kami meminta kepada seluruh UPD berkali-kali jadikan satu di Kominfo sehingga semua mengakses jadi satu. Sampai detik ini UPD-UPD yang ada di Kabupaten Gresik belum bisa menyatukan visi, misi untuk menjadi satu di Dinas Kominfo yang ada di Kabupaten Gresik. Mereka masih meminta, mengharapkan untuk akses masing-masing secara digital. Mungkin itu karena sudah panjang lebar apa yang disampaikan Pak Kiki, Pak Ketua, Pak Kodir. Saya hanya menambah beberapa pesan moral kepada seluruh masyarakat yang disampaikan ke kita di bawah, agar mereka juga tidak hanya mengangan-angankan kapan saya bisa menikmati informasi digital ini, sehingga kami mengharapkan lagi beberapa titik untuk bisa terpenuhi aksesnya infrastruktur jaringan internet yang ada di Kabupaten Gresik. Untuk itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lutfi Dawang atas tanggapannya. Mohon maaf. Selanjutnya pemateri selanjutnya adalah Bapak Insinyur Catur Dadang Raharjo. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Tempat lahir beliau adalah di Surabaya, 4 November 1971. Jabatan beliau saat ini adalah anggota Komisi 3 dan anggota Badan Musyawarah. Rumah beliau saat ini di Surabaya, yaitu di Pakal Timur 3, nomor 45. Untuk riwayat organisasi, beliau adalah tergabung dalam LSM dan wartawan. Nah, kemudian mohon Bapak Catur Dadang Raharjo disilakan untuk menyampaikan tanggapan atau materinya, Bapak. Bapak Catur. Mohon izin. Bapak Catur belum dibuka mikrofonnya. Di unmute Bapak, mohon mikrofonnya di on kan? Sudah Mbak. Nah, sampun. Jadi alhamdulillah Mbak, pada pagi hari ini kita melaksanakan FGD dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi mungkin saya juga tidak panjang lebar Mbak, tadi karena apa yang sudah disampaikan Bapak Ketua dan sahabat saya Bapak Dawam,
dan Ibu Kiki dari kementerian itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya informasi digital ini sangat penting sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Jadi apa yang sudah dikatakan Bapak Ketua, bahwasanya itu saya sangat mendukung sekali kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan, dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada OPD Infocom yang mana selama ini selalu giat melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Jadi saya harapkan nanti Infocom ke depan di tahun 2022 lebih baik lagi memberikan informasinya kepada masyarakat, Mbak. Dan mungkin memang tidak menutup kemungkinan, Mbak, dalam melakukan inovasi-inovasi yang sangat baik ini mengenai informasi digital ini membutuhkan biaya-biaya yang sangat tinggi. Mumpung ini ada Bapak Ketua Dewan, monggo anggarannya dibikin sesuai dengan kebutuhan supaya masyarakat di Kabupaten Gresik ini menikmati informasi digital ini sampai ke pelosok-pelosok, Mbak. Jadi harapan kami di tahun-tahun ke depan sudah tidak ada informasi-informasi yang baik, yang akurat, masyarakat Kabupaten Gresik ketinggalan, Mbak. Jadi apa yang dikatakan Bapak Dawam tadi dan Bapak Ketua, bahwasanya infrastruktur mengenai informasi digital ini di titik-titik yang mana yang kurang segera dilakukan pembenahan, Mbak. Jadi supaya masyarakat Gresik ini menikmati apa pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik ini melalui informasi digital yang Dinas Infocom lakukan selama ini, Mbak. Jadi saya berharap Infocom lebih maju lagi, bersinergi bersama pemerintah pusat dan daerah-daerah lain agar Infocom Kabupaten Gresik tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting untuk pembangunan di Kabupaten Gresik ini, Mbak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi sekali kepada Dinas Infocom yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk memajukan Kabupaten Gresik ini, Mbak. Jadi hanya itu aja, Mbak, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ketua, sahabat saya Bapak Dawam di Komisi 3. Jadi beliau itu sudah sangat baik sekali. Semoga Gresik semakin maju, semakin jaya, dan berkembang dengan pesat, Mbak. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Catur Dadang atas tanggapannya. Demikian Bapak Ibu materi dari 4 narasumber kami. Sekarang tiba waktunya untuk kita melaksanakan diskusi. Jadi monggo untuk yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan boleh melalui chat atau raise hand atau boleh menyalakan mic-nya. Monggo disilakan. Monggo, Mas Fahmi mungkin mau menyampaikan sesuatu, sudah menyalakan videonya itu.
Kalau enggak ada, saya dulu yang mengawali ya. Cuman ini saya kontak dulu ke narasumber Kominfo-nya, apakah masih. Mbak Ivana dari kementerian. Iya, Bu. Apakah Bu Kiki sudah bisa standby? Sebentar ya. Mohon maaf Bu Fatma, ada pertanyaan kah? Oh iya Bu. Ini saya mengawali pertanyaan Bu, karena memang kami 2022 ini memang harus mewujudkan program yang diberikan kepada kami oleh pemerintah pusat. Ada beberapa pertanyaan dari kami, karena kalau dari pembicaraan tadi Bu, yang paling utama itu kan infrastruktur ya Bu ya. Percuma kita punya aplikasi yang canggih, punya segala sesuatu informasi yang bagus, tetapi kalau tidak didukung oleh infrastruktur ini ya jadi tidak ada artinya. Sebenarnya 2 hari ini kami rasakan Bu, di Kominfo itu jalur FO-nya putus. Dan kami seperti kehilangan arah. Biasanya kerjanya semuanya kita pakai digital, tiba-tiba FO putus, jadinya kita bingung ini mau bagaimana. Nah, untuk infrastruktur sendiri di Kabupaten Gresik ini kan masih ada yang ketinggalan Bu, yaitu di Pulau Bawean. Kami itu kan punya pulau yang jaraknya itu ya lumayan jauh, pertengahan perbatasan ini di tengah-tengah antara Jawa dan Kalimantan. Nah, itu di sana internetnya itu masih minim sekali, maksudnya belum seperti yang di daratan ini. Jadi, apakah memungkinkan dari kementerian melalui Bakti ya Bu ya, itu ya yang yang untuk akses internet itu, apakah bisa masang atau membantu kami untuk pengadaan internet di sana. Itu yang pertama, Bu. Kemudian terkait dengan Fatma, mohon izin. Ya. Fatma, mohon izin, mungkin bisa saya langsung jawab satu persatu aja. Oh iya, iya Bu, iya. Biar nggak lupa. Nggak lupa. Iya, biar fokus. Iya. Terima kasih banyak Bu Fatma atas update-nya mengenai situasi dan kondisi internet di Gresik ini. Jadi memang sebenarnya untuk beberapa wilayah sedang ada kendala Bu kalau untuk internet gitu. Tetapi memang dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sendiri selalu memastikan ketika ada jaringan yang down itu kami langsung report kepada provider Bu gitu, karena biar bagaimanapun yang menyediakan untuk internetnya itu adalah provider. Nah, di sini Kementerian Komunikasi dan Informasi memastikan bahwa untuk jaringannya itu sudah tersedia. Jadi dari sisi infrastrukturnya itu kami mewajibkan Bu untuk menyediakan dan memfasilitasi gitu. Jadi seperti membangun BTS gitu, kemudian lagi networking-nya ada gitu. Tapi untuk jaringan internetnya itu kami harus menyampaikan kepada provider. Jadi kalau misalnya dari tempat Bu Fatmawati membutuhkan bantuan jaringan internet itu bisa disampaikan ke kami, maka kami akan meneruskan kepada provider Bu yang ada di wilayah tersebut gitu. Karena beda wilayah itu kan beda provider Bu. Misalnya di daerah Ibu ternyata sudah ada XL. Tetapi ternyata sinyal Telkomsel itu juga ada tidak kuat
gitu. Nah, kami bisa menginformasikan kepada 2 provider tersebut untuk perkuat sinyal di wilayah ibu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata memang belum benar ada akses internetnya, nah itu kami akan turun langsung Bu dari Kominfo langsung yang akan membangun infrastrukturnya, memastikan infrastrukturnya itu ada dulu gitu. Jadi seperti tower ataupun BTS-nya harus ada dulu, seperti itu. Baru nanti untuk jaringan nirkabel dan lain-lainnya akan disiapkan oleh provider. Seperti itu Bu Fatma. Ya, terima kasih Bu. Berarti Ya, sebenarnya jadi kami tunggu suratnya nih Bu. Kalau dulu sih sebenarnya Kominfo itu sudah pernah bersurat Bu ke Bakti itu, cuman jawabannya sih karena tidak termasuk 3T gitu. Jadinya ya, waduh kita harus usaha sendiri ini gitu loh. Apakah gini Bu, maksudnya dari kementerian bisa untuk menekan ya istilahnya, tapi gimana caranya provider ini maulah untuk bangun apa namanya kayak BTS atau apa di situ, tapi ya memang kalau provider itu kan ngomongnya kan juga masalah ekonomi bisnis, kalau untuk kembali apa namanya nilai kembalinya itu lama ya mikir-mikir juga Bu. Ya nanti kita. Mohon maaf, bisa nambah sedikit Mbak Fatma? Monggo Pak. Oke. Khusus di Pulau Bawean, alhamdulillah memang sudah jalan Mbak Kiki, Pak Fatma. Cuman ada di beberapa titik yang di wilayah pegunungan itu yang tidak terjangkau. Dan itu sudah dipastikan memang jaraknya jauh. Tapi kalau untuk ke bawah, baik di tingkat kecamatan, insya Allah sudah lumayan. Walaupun terkadang terganggu kendala karena jarak yang jauh. Ada Excel, ada Simpati, ada Indosat memang sudah ada, cuman kemarin provider yang mulai jalan di Telkom saat ini. Jadi dalam artian kalau dari gunung sampai ke bawah itu memang agak jauh. Ini yang kami harapkan sama dengan wilayah Dukun ada di satu desa yang tidak terjangkau dan juga yang disampaikan ketua tadi di Panceng. Ini kami berharap kalau sudah nyampe di Kepulauan Bawean nyampe Mbak Kiki, cuman arah dari yang desa-desa yang di atas gunung ini yang nggak terjangkau. Jadi kami ada yang nggak nyala sampai hari ini di Kepulauan Bawean. Jangankan digital, lampu itu ada yang nggak nyala di beberapa titik di Pulau Bawean. Itu Mbak Fatma. Nggih Pak, makasih. Ya ini karena kita tadi kan bicara untuk apa namanya ya keadilan ya Pak ya. Jadi bagaimanapun setiap masyarakat di Kabupaten Gresik harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur gitu. Nah nanti selanjutnya kita nanti bisa koordinasi dengan kementerian ya Bu Kiki ya untuk solusi-solusi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Kiki, tadi disampaikan bahwa pada tahun 2022 pemerintah daerah itu mendapat instruksi untuk melaksanakan program literasi digital di daerah. Kemudian yang kedua adalah pengembangan konten literasi digital yang disesuaikan konteks kedaerahan. Nah, nanti mungkin apa namanya untuk kegiatannya sendiri Bu, apakah ini kami mandiri ataukah berupa kolaborasi dengan kementerian atau bagaimana Bu bentuknya? Karena memang selama ini kita kan belum pernah ini melaksanakan seperti ini. Yang kita lakukan selama ini kan dari kementerian biasanya ada program apa, kemudian kita yang memfasilitasi di daerah, kita datangkan masyarakat, kita apa namanya berikan untuk ruangan dan sebagainya. Tetapi yang mempunyai program adalah kementerian. Nah, untuk yang tahun 2022 ini nanti yang dimaksud ini program literasi digital di daerah ini bentuknya seperti apa Bu Vicky? Mohon penjelasannya. Iya, Bu Fatma. Jadi seperti itu Bu. Kami sampai saat ini sedang mengusahakan ke Kemendagri
Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan agar program literasi digital ini dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kabupaten kota, Bu. Gitu. Karena sekarang memang leading sektornya itu semua mandat utamanya ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bu. Tetapi kami berharap ke depannya itu dapat dilaksanakan secara mandiri, tetapi tetap disupport oleh Kementerian Kominfo. Gitu. Jadi ini masih dalam tahap pembahasan, Ibu. Kami masih dalam pembahasan dengan Bappenas dan juga Kemendagri mengenai bagaimana proses untuk memberikan program ini baik dari sisi target peserta dan juga dari sisi target anggaran, Bu. Gitu. Jadi kami tidak mau menjanjikan dulu, Ibu, tetapi kami sedang berusaha untuk menjadikan kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri, tetapi juga menjadi target nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga dengan seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Gitu, Bu. Jadi memang kami ingin berbagi peran yang lebih dengan daerah, karena kan memang tadi selama ini seperti yang Bu Fatma sampaikan, biasanya program pusat kemudian dibantu atau difasilitasi oleh teman-teman daerah. Nah, ini kami mau bikin terbalik nih, Bu. Ini adalah kegiatan daerah disupport oleh pemerintah pusat, seperti itu, Bu Fatma. Nah, semoga memang sampai di akhir tahun ini sudah ada pencerahan ya, Bu, untuk kegiatan-kegiatan di daerah ini. Kami sampai sekarang masih terus mengusahakan yang terbaik, Ibu, dan masih dalam tahapan pembahasan di tingkat sama Dirjen, Bu Fatma. Oh, berarti gini, Bu, ya, kan ini mumpung lagi masa penyusunan RKA nih, Bu. Nah, apakah mumpung banget gitu loh. Apakah program ini kita bisa masukkan ke 2022 mungkin dalam bentuk apa? Kalau kerjasamanya dengan kementerian, mungkin kementerian yang narasumbernya kami yang menyediakan fasilitas gitu, atau seperti apa gitu? Apakah seperti itu? Jadi kalau misalnya, kurang lebih seperti itu sebenarnya, Bu. Jadi dari Kementerian Kominfo menjadi narasumber, gitu. Kemudian semua peserta dan juga teknis kegiatan dilakukan oleh Dinas Kominfo atau daerah, gitu. Kemudian lagi untuk konten-konten disediakan oleh Kementerian Kominfo, Bu. Gitu. Jadi kurikulum itu semua disiapkan oleh Kominfo. Tetapi tidak menutup kemungkinan kurikulum tersebut wajib dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai kebutuhan, Bu. Gitu. Karena memang kami menganggap bahwa apa yang dibutuhkan di kota akan berbeda jauh dengan yang dibutuhkan dengan masyarakat di daerah. Gitu. Bahkan di satu wilayah misalnya, Bu, Jawa Timur, Jawa Tengah pasti kebutuhannya beda, Bu, walaupun sesama Jawa. Gitu. Sumatera Selatan, Sumatera Utara pasti beda kebutuhannya, Bu. Gitu. Nah, oleh karena itu Kementerian Kominfo membuat kurikulum pilar, membuat modul, tetapi itu masih bisa dikembangkan secara luas lagi di masing-masing daerah sesuai kebutuhan dari daerah tersebut. Seperti itu. Nah, nanti mohon izin dari Pak Ketua DPRD Gresik, karena memang literasi digital ini sudah juga dalam tahap pembahasan dengan DPR RI, bahkan kami juga jalan dengan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI untuk menggiatkan kegiatan literasi digital ini. Nah, nanti mungkin bisa kita sowan juga ya Pak dengan DPRD Gresik untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan literasi digital ini di wilayah Gresik khususnya. Seperti itu Pak Ketua DPRD dan juga Bu Fatmawati. Terima kasih Mbak Vicky, sudah bisa ditangkap. Ini berarti kita harus ngapain? Bapak. Jadi saya tak nambahkan sedikit aja nanti habis ini karena memang ada beberapa kegiatan lagi rapat yang harus saya ikuti. Saya nanti pamit, tapi paling enggak begini, ini kesempatan ada Mbak Kiki dari kementerian. Jadi memang mengkoneksikan antara program pusat dengan program daerah ini sangat penting. Mumpung di daerah juga lagi menyusun RKA, hal-hal nanti yang bisa dibiayai melalui APBN, kemudian infrastruktur yang lain yang tidak mungkin itu
kita peroleh dari program APBN, maka bisa kita rencanakan sebagai konektivitas antara APBN dengan APBD kita. Maka minta data saja kira-kira apa yang bisa direspon dari program Mbak Kiki, kemudian ini menjadi ikutan dari apa yang harus kita persiapkan di daerah. Maka RKA-nya akan dan harusnya terkoneksi juga dengan program yang mau dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Saya kira tambahnya itu Bu Fatma dan Mbak Kiki. Oke, makasih Bapak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua. Oke, saya mohon pamit, nanti dilanjut itu ada Mas Dawam sama Mas Dadang. Oke, siap Pak. Ya, Ketua. Bandun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma. Dalam, nggih Ya. Pak Catur. Saya Monggo. mau menambahkan sedikit dan mau bertanya. Kan di Kabupaten Gresik ini banyak penggiat-penggiat UMKM yang mana selama ini kesulitan untuk melempar atau menjual. Nah, apakah dari Dinas Kominfo ini bisa memberikan informasi buyer-buyer yang ada di luar negeri agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik ini bisa lebih baik. Jadi pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gresik ini agar supaya eksis. Jadi seperti UMKM, bikin makanan, keripik, seperti yang sekarang ini dilakukan di Balong Panggang ya Mbak ya. Yang di Cermi itu mungkin dia menemukan buyer yang baik di negara lain melalui informasi dari Infocom. Jadi itu kan yang menambah untuk PAD daerah, dan yang kedua perekonomian menjadi lebih baik dan UMKM itu menjadi lebih maju. Apakah itu bisa yang dilakukan oleh Dinas Infocom, Mbak? Terima kasih Pak Catur Dadang. Ini juga saya minta masukan juga dari Ibu Kiki ya, karena salah satu program transformasi digital itu kan ada ekonomi digital ya Bu Kiki ya. Nah, betul, mungkin nanti bisa nyambung ke situ gitu. Mungkin kalau di Diskominfo selama ini kan memang kita informasinya kan memang terkait apa yang dilakukan pemerintah daerah, tetapi kalau untuk yang terkait khusus untuk misalkan informasi tentang cara ekspor atau perusahaan yang butuh barang dari kita di luar negeri itu selama ini memang ditangani oleh Diskoperindak, dan Diskoperindak memang selama ini sudah kerjasama juga dengan Bea Cukai dan lain-lain, dengan provinsi, dengan nasional untuk teman-teman kita agar bisa ekspor. Nanti mungkin Bapak Fahmi bisa menambahkan pengalamannya. Beliau juga menjadi pelopor dari teman-teman UMKM untuk bisa ekspor ke luar negeri. Ini dari Bu Kiki dulu ya Bu untuk ekonomi digitalnya. Siap, ya. Terima kasih banyak Pak Catur atas pertanyaannya. Jadi kami ingin menanggapi Bapak. Kalau di Kementerian Kominfo sendiri ini memang kami punya beberapa program untuk UMKM. Salah satunya adalah UMKM Go Online. Gitu. Jadi kami bekerja sama dengan seluruh platform e-commerce Pak. Jadi ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bahkan seluruh seperti Gojek maupun GoFood maupun GrabFood juga kami kerjasama Pak untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman-teman yang entah itu kegiatannya misalnya untuk fotografi, kemudian untuk kelas bagaimana mereka bisa dari offline ke online gitu, ngajarin mereka jualannya bisa meningkat lagi, kemudian dari segi pengemasannya gitu, atau misalnya mereka juga memiliki kelas untuk jualan di sosial media gitu, misalnya captionnya seperti apa gitu. Nah, jadi berbagai macam Pak pelatihan yang dibuat oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga platform digital lainnya ataupun platform e-commerce lainnya untuk meningkatkan skill ataupun wawasan khusus UMKM, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM di Gresik juga bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan kami juga sangat terbuka sekali, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita kerjasamakan ini, bukan untuk daerah saja, untuk PNS saja maksud saya, tetapi juga terbuka lebar untuk teman-teman UMKM di berbagai wilayah. Gitu. Terima kasih Bu Kiki atas informasinya. Sama-sama Pak Catur. Iya Bapak. Ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Yanto di Spenduk Capil di chat. Provider yang ada hampir memenuhi wilayah Kabupaten Gresik, namun sudah linearkah arah untuk masyarakat? Alokasi dana desa sudah jelas, namun belum ada sinkronisasi baik OPD yang di daerah atau di tingkat pusat, sehingga masyarakat di desa sangat bersosial. Namun untuk scatter mohon ada dukungan linear hasil Kementerian Desa PDTT. Ini Mas Yanto. Halo Bapak Yanto di Spenduk Capil. Pak Yanto, mungkin bisa menyampaikan secara langsung Pak Yanto. Monggo. Yang dimaksud pertanyaan di chat tadi gimana Pak Yanto? Oke, Mbak. Terima kasih. Jelas Mbak Fatma nggih? Nggih, jelas Pak. Jelas. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Kiki, kemudian Bapak Dewan. Maksud dari pertanyaan kami hanya mungkin ini menjurusnya ke paparan. Nah, yang kami temukan saat ini seperti ini Mbak Kiki atau Bapak-bapak Dewan atau yang lainnya. Kalau tadi Mbak Kiki menyatakan ini baru ini koordinasi, kemudian deal-nya nanti itu di akhir tahun, apakah tidak sebaik misalkan tidak membandingkan kementerian. Saya lihatnya di Kementerian Desa itu alokasi dana desa itu sudah dipatok. Untuk 2022 itu sudah dipatok. Sebagai contoh ini linearnya, tahun kemarin itu memang ada pengadaan untuk sarana bersosial, termasuk jaringan. Tapi banyak yang lolos di desa-desa itu banyak yang lolos. Apa kawalan Kominfo kolaborasi dengan PMD-nya, saya yakin ini lolos. Sehingga seolah-olah provider di beberapa tempat ini tidak terfasilitasi di beberapa desa. Saya takutnya ini nanti jadi hanya catatan ini black spot. Padahal itu di DD dana desa itu harusnya sudah muncul tahun kemarin, tahun ini, tahun 2021. Lah, mohon ada kawalan untuk teman-teman Kominfo, apakah itu bisa direalisasikan? Kalau enggak, tahun depan itu sudah enggak bicara untuk tempat bersosialisasi bagi masyarakat untuk penyiapan jaringan umum untuk bersosial. Saya takutnya nanti lepas lagi. Saya yakin provider sudah siap. Kemudian yang saya ini Mbak Kiki, kami mohon maaf, lebih eloknya misalkan apa yang disampaikan Pak Ketua Dewan tadi, bahwasanya semuanya itu memang untuk masyarakat, baik ini terlepas dari apa kepentingan pelayanan dasar, kepelayanan wajib, bagi kita pelayanan wajib, apakah itu bisa bergerak. Saya yakin kami sudah berusaha untuk online, dan bisa dipakai di semua desa, kelurahan, rumah sakit, kecamatan, Kabupaten Gresik. Kami yakinnya sudah bisa jalan. Tapi di sisi masyarakat, perkembangan dengan transformasi ini, saya lihatnya
bentuk-bentuk UKM di perkampungan atau di desa itu memang berkembang pesat. Salah satunya misalkan warung kopi ya, warung kopi. Tapi bentuk sosialnya ya saya jelaskan tadi skater. Belum ada informasi atau bentuk edukasi ini harus apa, apakah ini memang masyarakat membuang waktu luangnya dengan rileks dengan gamenya seperti ternyata Mbak Kiki atau Bapak Dewan, kalau dilihat dari makna dari pandemi COVID, ini adalah hal yang mengancam, mencemaskan kehidupan dan penghidupan. Penghidupan itu ada sosial, lingkungan, sosial, ekonomi, kemudian kejiwaan atau psikologi. Nah, ini yang sudah berdampak besar luas bagi masyarakat kita. Makanya kami hanya berharap ada linier, baik kementerian, misalkan yang Mbak Kiki dibawa dari Kominfo Pusat, apakah ini menjurus untuk kepentingan atau alokasi atau implementasi dari orang-orang di desa itu, seperti jaringan atau yang lainnya, atau tadi ini kami beli, seperti Pak Ketua Dewan tadi. Ini yang potensi kita beli. Memang dialokasi anggaran dana desa itu seperti itu. Nah, apakah ini ada batasan? Kami mengharapnya gini. Bentuk-bentuk yang saya mohon maaf jika keliru. Bentuk-bentuk replikasi oleh pusat itu saya yakin berangkatnya dari daerah. Daerah itu genjotnya inovasi mulai 2015 sampai sekarang itu memang genjot daerah. Kemudian PNRB itu mengikutkan kementerian sebagai lembaga yang bisa dievaluasi terkait dengan inovasinya itu sekiranya mulai 2019 lah. Dan itu banyak replikasinya dari daerah gitu. Nah, kalau misalkan di salah satu anggaran, misalkan saya bicara desa saja, itu ada peningkatan IT terkait dengan hal-hal itu. Nah, ini mohon juga dijadikan atau diberikan media masyarakat. Kalau di Gresik 26 itu desa, yang 30 itu kelurahan. Mohon ada kelineran alokasi yang dicanangkan oleh Permendes dengan prioritas yang digunakan baik oleh kementerian atau lembaga UPD yang ada di Kabupaten Gresik. Kita saling dukung sehingga masyarakat itu bisa bahagia. Saya takutnya nanti ini, di desa enggak linier UPD ini dengan kementerian ini jalan sendiri-sendiri. Semakin banyak aplikasi itu baik memang untuk penyelenggaraan pemerintahan, tapi untuk fisik, untuk pembinaan, pemberdayaan itu nanti bisa terlepas gitu loh. Mohon ada kolaborasi baik tingkat kementerian atau tingkat OPD yang ada di daerah Kabupaten Gresik. Saya harapnya ini demi masyarakat, demi majunya Kabupaten Gresik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin perlu tanggapan Mbak Kiki yang dari narasumber Jakarta. Terima kasih. Ya, mohon izin Bu Fatmawati, saya langsung menanggapi. Terima kasih banyak atas masukannya Pak Yanto. Jadi memang kami saat ini sedang kolaborasi dengan Kementerian Pedesaan dan PDTT Bapak. Untuk yang pertama adalah dari sisi literasi digitalnya. Kedua dari sisi kurikulum literasi digital untuk desa, dan yang ketiga adalah untuk pemanfaatan aplikasi agar menjadi satu Bapak, gitu. Karena memang sebenarnya kalau aplikasi ini memang kegunaannya banyak Pak, gitu. Memang dari khusus masing-masing program ada yang dikhususkan untuk masing-masing kementerian Pak, gitu. Nah nanti jika untuk mensinergikan berbagai platform digital itu, kami harus ke Kemenko Pak, gitu. Tetapi kami sudah berkoordinasi sesama kementerian untuk dapat mengkolaborasikan ataupun mengelaborasikan adanya aplikasi, fitur ataupun website jika ingin
menyampaikan informasi, program ataupun materi kepada masyarakat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Yanto, kami masih dalam tahap koordinasi dan juga kami harap akhir tahun ini bisa dapat diimplementasikan khususnya dengan Kementerian Desa PDTT Pak untuk program literasi digital ini, karena saya di sini mewakili program literasi digital khususnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bapak Ibu juga harus memahami bahwa program di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu tidak hanya satu, tetapi banyak sekali program gitu. Tetapi kami sedang mengusahakan agar berbagai program tersebut bisa dapat dikolaborasikan dan dielaborasikan baik itu dari sisi kegiatan maupun dari sisi teknologinya. Kurang lebih seperti itu Pak Yanto. Saya kembalikan kepada Bu Fatmawati. Terima kasih Mbak Kiki. Ini selanjutnya ada yang raise hand dari Pak Fahmi duluan. Monggo Pak Fahmi. Pak Fahmi, mohon izin. Siap, Bu. Ya, monggo. Kemudian tadi tak sambil nyupir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan UMKM Kabupaten Gresik menyatakan sangat terima kasih atas undangannya ini. Cuman kami mau menanyakan, kalau yang selama ini kan yang ada di Kabupaten Gresik memang digital marketingnya itu masih kurang. Lah, kemarin kan waktu pertama kali dengan adanya aplikasi Gapuro Santri, kita selaku para UMKM itu sangat berkeinginan kuat itu sangat membantu untuk memasarkan produk-produk lokal yang ada di seluruh kabupaten. Ternyata berganti pula di Kominfo itu berganti di Gresik-Pedia. Apakah selama ini dari Gapuro Santri ke Gresik-Pedia itu sudah diwacanakan detail? Karena selama ini untuk aplikasi tersebut itu belum bermanfaat sekali kepada masyarakat. Hanya kemarin vaksin saja, aplikasi itu berfungsi untuk vaksin saja. Nah, ini alhamdulillah saya ditunjuk dari kawan-kawan UMKM sebagai humas di pendirian ulang di Pudak Galeri. Saya minta tolong kepada Kominfo karena selama ini kan ada yang namanya digital marketing yang tadi yang disampaikan dari pusat bahwanya bukan hanya literasi saja. Lah, kalau memang ada, kalau yang dulu 3 tahun yang lalu saya tahu Kominfo bekerja sama dengan Diskomindak tentang Shopee Marketplace gitu loh. Lah, apakah bisa dipergunakan yang sudah ada di daerah masing-masing? Contohnya Gresik-Pedia. Selama ini kan marketplace startup yang ada di Gresik sendiri ada 2. Cuman yang satu sudah enggak beredar lagi, hanya di sisa 1 yaitu Goal. Nah, itu memang yang saya ketahui marketplace-nya masih menggunakan dari Kominfo ya Bu Fatma ya? Ya. Nah, saya sebagai perwakilan dari UMKM berharap sepenuhnya untuk digital marketing fungsikan yang sudah ada Gresik-Pedia atau dari putra daerah tadi Goal tadi terus bergaung supaya para UMKM terbantu pula untuk produk-produknya dikenal masyarakat dan yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi hingga sampai ekspor. Karena di Pudak Galeri itu ada nanti yang namanya klinik UMKM dan juga ada klinik ekspor. Nah, di situ pula barangkali dari Kominfo sendiri diadakan yang namanya digital marketing dari Kominfo. Apakah bisa dianggarkan semacam kayak gitu? Itu aja mungkin dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Bu Kiki bisa memberi satu pertanyaan. Masukan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fahmi atas masukannya. Kalau dari kami memang menyediakan berbagai ragam topik serta materi untuk pelatihan kepada UMKM. Nah, tadi beberapa kali saya sampaikan juga ya Bu Fatmawati, Pak Fahmi, tiap daerah itu
kebutuhannya pasti berbeda-beda. Kalau misalnya memang dibutuhkan mengenai digital marketing, kami bisa datang bersama teman-teman platform commerce untuk menyampaikan materi mengenai digital marketing. Jika yang dibutuhkan adalah kelas fotografi, kami akan datang dengan berbagai mitra dan juga platform commerce lainnya untuk membawakan materi mengenai kelas fotografi. Nah, adapun untuk aplikasi itu nanti kami akan diskusikan lagi dengan Kementerian UMKM pastinya sebagai kementerian yang memiliki binaan UMKM sendiri, karena di sini Kementerian Kominfo tugasnya sebagai fasilitator dan juga pendamping untuk memelekkan digital bagi para UMKM. Seperti itu Bapak Fahmi. Tetapi jika memang ada yang ingin langsung dikolaborasikan, silahkan, kami terbuka lebar. Bahkan kami silahkan langsung bersurat ke saya Bapak, ataupun misalnya langsung WhatsApp ke saya, nanti bisa langsung kami kirimkan kepada tim untuk memfollow up rencana kegiatan ataupun kerjasama tersebut. Gitu Pak Fahmi dan Bu Fatma. Oke, terima kasih banyak Ibu atas penyampaiannya. Nanti kurang lebihnya nanti insya Allah kita sharing ke Bu Fatma lagi Bung ya. Matur suwun. Baik, siap. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Fahmi. Ini sudah pukul 11, ini saya berikan satu kesempatan lagi untuk yang sudah raise hand. Ini ada Pak Yoga dari UISI. Monggo Pak Yoga. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Fatmawati dari Dinas Kominfo Gresik. Mohon izin yang kami hormati Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Gresik, juga dengan Bapak, tadi ada Pak Haji Abdul Qadir, juga ada Pak Dadang dan Bapak maaf tadi siapa ya, Pak Dawam ya. Dan juga narasumber kita pada pagi hari ini Bu Kiki Amelia dari Kementerian Kominfo. Terima kasih banyak kesempatannya. Mohon izin mewakili, mungkin juga di sini ada juga rekan-rekan dari institusi pendidikan. Saya lihat ada beberapa dari SMP, SMA dan juga institusi pendidikan di Kabupaten Gresik. Secara umum kami sangat mendukung Bu Fatmawati terkait dengan program ini ya, digital literasi juga, karena alhamdulillah kampus kami juga di sini kemarin juga dilibatkan juga secara aktif oleh Kementerian Kominfo melalui sharing digital literasi kemarin juga, dan kami juga di UISI ini bersama dengan Universitas Komarudin ini di Gresik mulai tahun 2021 ini ditunjuk oleh Kementerian Kominfo juga Bu Kiki melalui Pak Budi dari terkait dengan program Digital Talent Scholarship ya untuk Fresh Graduate Academy. Nanti banyak juga nanti di teman-teman SMK itu juga ada namanya Vocational School Graduate Academy juga. Alhamdulillah kemarin tahun ini kami telah berhasil melaksanakan pelatihan dan sertifikasi internasional kepada 131 fresh graduate kami. Kalau nggak salah di Komarudin juga sudah ada sekitar 100-an juga pesertanya seperti itu. Mungkin ke depan kami dari institusi pendidikan terutama di perguruan tinggi akan siap untuk berkolaborasi dan membantu ke depannya, terutama juga terkait dengan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang masih terkait dengan dunia IT begitu ya Bu Fatma. Jadi semoga ini juga jadi itu ya jalan kita juga ke depan untuk lebih aktif lagi dalam berkolaborasi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kominfo ini secara khusus karena memang sering sekali Dinas Kominfo memberikan jalan gitu bagi mahasiswa kami juga untuk belajar juga, untuk misalkan berkolaborasi juga juga memberikan sedikit kontribusi kami juga untuk kemajuan terutama di dunia IT di Kabupaten Gresik. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan juga. Sehingga saya ini sangat senang sekali bisa juga bertemu langsung dengan Bu Kiki dari Kementerian Kominfo. Mungkin nanti bisa titip salam Bu kepada Pak Budi, juga ada Bu Aila yang Kapok Jenderal FGA gitu ya. Ini kalau kami sendiri di universitas itu MOU-nya dengan Kementerian Kominfo selama nanti 3 tahun ke depan Bu. Jadi selama 2021 tahun depan sampai 2023 kami akan terus melaksanakan FGA ini secara ke depan. Jadi harapannya nanti ini bisa ditambah lagi mungkin beberapa topik ataupun nanti bisa digabungkan dengan tema ataupun program digital literasi gitu, sehingga nanti bisa lebih masif gitu gaungnya gitu ke semua masyarakat di Kabupaten Gresik seperti itu. Dan saya mungkin untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Yoga. Siap.
Terima kasih banyak Pak Yogantara. Mohon izin saya langsung jawab Bapak Bu Fatmawati karena ini Monggo, juga monggo, Bu. ada sesi yang lainnya, webinar yang lainnya harus saya isi juga. Jadi harus izin pamit Bu Fatma. Jadi Pak Yoga ini mewakili universitas ya Pak Yoga ya? Iya, betul Bu. Oh iya, nah kami juga berharap banget nih dari seluruh teman-teman universitas bisa kolaborasi dengan kami. Jadi tahun ini kami sudah melaksanakan PKS dan juga MOU dengan beberapa universitas. Nah khususnya memang masih di wilayah Jakarta. Nah tidak menutup kemungkinan kami mengajak seluruh universitas di daerah untuk melaksanakan dan juga berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan literasi digital ini, gitu. Jadi bukan hanya dengan dosennya saja, tetapi juga dengan seluruh mahasiswa dan mahasiswinya, gitu. Jadi saya sudah menitipkan email dan juga nomor WhatsApp saya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk menghubungi saya langsung untuk rencana kegiatan ataupun kolaborasi yang akan kita jalankan ini karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh kolaborasi dan kerjasama dengan banyak sekali para pemangku kepentingan, bukan hanya di kabupaten atau kota saja, tetapi juga pedesaan hingga wilayah 3T. Kurang lebih seperti itu Pak Yogantara, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Fatmawati. Terima kasih Bapak Ibu, karena waktunya memang sudah harus diselesaikan, ini sudah jam 11:05. Kalau bisa saya simpulkan dari FGD yang sudah kita lakukan mulai jam 9 tadi, bahwa Kabupaten Gresik atau Dinas Kominfo ini bukan hanya Diskominfo ya, tapi yang pertama adalah menyediakan infrastruktur untuk transformasi digital ini, mulai dari kota sampai dengan desa tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi untuk pelaksanaan literasi digital dan untuk konten juga dengan Kementerian Kominfo. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan stakeholder di daerah untuk menentukan kebutuhan daerah, baik itu kebutuhan untuk kelas atau kebutuhan untuk konten dan macam-macam, jadi tidak bisa bekerja sendiri, jadi seluruh stakeholder di kabupaten harus diikutkan. Kemudian untuk yang terakhir terkait dengan aplikasi Gapura Santri ke Gersikpedia, insya Allah karena memang aplikasi ini memang terus kita tingkatkan, jadi tidak menutup kemungkinan apapun yang dibutuhkan oleh warga, kita akan masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Demikian Bapak Ibu, untuk FGD kali ini, terima kasih atas kedatangannya para narasumber, Bu Kiki, Bapak-Bapak anggota Dewan, dan para peserta FGD dari pendidikan, dari OPD. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan FGD ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mari kita kawal sampai dengan kita bisa melakukan transformasi digital sesuai dengan prioritas nasional. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fatmawati. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dawam. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.